Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirjan Abdullah, NIM 2024 1010 1143. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 15 dengan tugasnya yaitu membuat kelas diagram yang terdiri dari minimal 7 kelas dan mengimplementasikan relasi, agregasi, dan komposisi. Di sini saya sudah membuatnya kelas diagram. Di sini ada kelas apoteker, kelas konsultasi, kelas pembeli, kelas transaksi, kelas toko, kelas produk dibeli, dan juga kelas kasir. Nah, di sini yang relasi agregasi yaitu yang tanda panahnya putih dan juga relasi komposisi yang tanda panahnya hitam. Nah, fungsi dari relasi agregasi sendiri itu yaitu tidak bergantung pada kelasnya. Misalnya di sini transaksi mempunyai relasi dengan toko. Maka dari itu, misal kelas transaksi dijalankan, maka tidak perlu membutuhkan data dari toko untuk menjalankan program. Tetapi misal kita ingin menjalankan program yang membutuhkan data dari toko, maka kita harus mengisi data dari toko itu dulu. Bedanya dengan kelas komposisi, yaitu perbedaannya itu kalau komposisi itu lebih ketat. Kenapa? Karena ketika kita ingin menjalankan kelas transaksi, kita harus mengisi data dari kelas komposisi relasi komposisi itu sendiri. Di sini kan transaksi ini mempunyai relasi komposisi dengan kelas apoteker, produk dibeli, dan juga kasir. Nah, ketika kita ingin mengeluarkan output dari kelas transaksi, kita harus mengisi data dari kelas apoteker, kelas produk dibeli, dan juga kasir. Nah, di sini saya sudah membuat contoh codingannya. Misal di sini yaitu kelas transaksi. Kelas transaksi itu mempunyai metode get ID, get uang pembeli, total harga, uang kembalian, display identitas, dan display transaksi. Misal kita ingin mengeluarkan output di sini get ID. Di sini relasi get ID kan dengan toko itu kan bersifat agregasi. Nah, kita coba di sini, misal kita tidak menginputkan data di toko ini, apakah bisa berjalan apa tidak? Ini untuk mengeluarkan outputnya. Nah, di sini muncul programnya berhasil dijalankan. Nah, misal kita tidak mengisi data dari salah satu yang mempunyai relasi dengan transaksi. Misalnya kita tidak mengisi data produk yang dibeli. Nah, di sini kan produk yang dibeli kan ada ini. Nah, misal kita tidak menginputkan. Nah, maka data dari transaksi itu bakal error karena tadi saya bilang itu kan bergantung pada kelas lain. Maka dari itu kelas yang mempunyai relasi komposisi harus diisi datanya terlebih dahulu. Maka di sini ketika dijalankan, meskipun kita menjalankan metode yang tidak ada hubungannya dengan kelas yang punya relasi, tetap bakal error. Karena kelas ini bergantung dengan kelas yang mempunyai relasi komposisi tersebut. Nah, di sini kita coba menjalankan metode yang ada di transaksi, yaitu display transaksi. Nah, kalau perbedaannya, kalau komposisi itu kita harus menginputkan datanya di dalam konstruktor. Ketika kita manggil kelas yang lain, ini kita kan ada empat relasi. Nah, kalau yang komposisi kita harus menginputkan datanya di dalam konstruktor. Kalau yang agregasi, kita menginputkan datanya itu di dalam metodenya. Misal tadi yang agregasi kan toko, berarti kita harus memanggil data tokonya itu di dalam metode, bukan di dalam konstruktor. Nah, misal yang di display transaksi, kita menginputkan yang display identitas dan display transaksi. Di sini kita
tambahin transaksi dot display identitas. Nah, ini bakal error. Kenapa? Kita harus mengisi data dari toko tersebut dahulu. Nah, ketika ini sudah bisa bekerja. Kita satu-satu dulu yang identitas toko. Nah, ini identitas tokonya. Kemudian kita coba yang transaksi. Ini dia hasilnya. Sekian dari saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.